Assalamualaikum pemirsa semuanya. Maulana Hasanuddin, wafat 1570 Masehi. Sultan Banten pertama, adalah seorang waliullah. Putra ketiga Sunan Gunung Jati Cirebon ini pertama kali datang ke Banten atas perintah ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Di video kali ini, Misteri Banten akan membahas sejarah Maulana Hasanuddin, sosok ulama sekaligus umaro. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Misteri Banten. Dalam naskah sejarah Sultan Maulana Hasanuddin yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Latif Cibeber 1342 Hijriah, dijelaskan Maulana Hasanuddin berangkat di Cirebon seorang diri tanpa pengawal. Pertama kali beliau singgah di Gunung Manura Bogor selama 14 hari. Di sini beliau diarahkan melakukan perjalanan ke wilayah barat lagi menuju Pulau Sari, Pandeglang. Di daerah Pulau Sari hingga Gunung Karang terdapat kerajaan yang dipimpin Prabu Ajar Dumas, yang lebih dikenal dengan sebutan Pucuk Umum. Pucuk Umum sendiri adalah paman Sang Maulana. Sang raja dan rakyatnya merupakan penyembah batu. Maulana Hasanuddin diarahkan ke daerah itu untuk mendakwahkan agama Islam. Akan tetapi, beliau tidak langsung masuk ke Pulau Sari. Beliau terlebih dahulu singgah di Banten Girang di daerah Sungai Dalung Serang, yang merupakan pintu gerbang memasuki wilayah kerajaan-kerajaan koloni Pakuan Pajajaran. Kedatangan Maulana Hasanuddin di Banten Girang disambut oleh kakak beradik yang menampuk jabatan di situ, yakni Ki Ajarjong dan Ki Ajarjo. Keduanya bahkan langsung masuk Islam tanpa kendala apapun. Lalu mereka dijuluki oleh Maulana Hasanuddin dengan sebutan Mas Jong. Berikut anak-anaknya yang laki-laki dipanggil Kimas, yang perempuan dipanggil Nyimas, dan Agus Jo. Berikut keturunannya yang laki-laki tua dipanggil Ki Agus, muda dipanggil Antol, perempuan dipanggil Nyi Ayu. Kimas Jong dan Ki Agus Jo merupakan sahabat sekaligus murid setia Maulana Hasanuddin. Mereka bertiga lalu mendatangi Prabu Pucuk Umum di Pulau Sari untuk memeluk Islam. Tetapi ajakan itu ditolak. Prabu Pucuk Umum justru menantang dan ingin menjajal kesaktian Maulana Hasanuddin di hadapan para ratu Pakuan dan Pajajaran di daerah Tegal Papak, Waringin Kurung. Seperti kisah adu sakti Raja Fir'aun dengan Nabi Musa, Prabu Pucuk Umum mengeluarkan ayam jago besar berbungkus baja dan berjalu besi yang ganas. Hasil sihirnya, "Jika kamu bisa mengalahkannya, aku ikut agamamu," kata Pucuk Umum menantang. Maulana Hasanuddin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan seekor burung jalak putih yang mampu mengalahkan dan mempermalukan sihir Prabu Pucuk Umum. Benar adanya, burung jalak milik Maulana Hasanuddin berhasil mencabik-cabik ayam jago Pucuk Umum. Hasanuddin pun baru teringat dengan janji pamannya yang lain dan bermaksud menagihnya. Ia pun bertanya kepada pamannya, "Lalu bagaimana dengan perjanjian kita yang lain, Paman? Bukankah kau berjanji akan mengikutiku mempelajari agama yang kuyakini, Paman?" tanya Hasanuddin. Melihat kejadian itu, Prabu Pucuk Umum sangat kaget. Tiba-tiba dia mengubah dirinya menjadi seekor burung beo. Burung beo ini terbang dan berkata, "Ketahuilah Hasanuddin, aku memang membiarkanmu untuk berdakwah. Namun, aku akan pergi dari wilayah kekuasaanmu. Aku pun tidak pernah mengeluarkan janji dari mulutku untuk mengikuti keyakinanmu bila aku kalah. Akan tetapi, Paman, seharusnya kau takluk kepadaku," ujar Hasanuddin. "Maafkan aku Hasanuddin, aku tetap pada pendirianku dan aku mohon janganlah kau ganggu aku dan anak buahku yang tetap pada keyakinannya," kata burung beo jelmaan Prabu Pucuk Umum sambil terbang meninggalkan Hasanuddin. Salah seorang murid Hasanuddin mendekati gurunya dan berkata, "Haruskah kau kejar burung beo itu bersama dengan salah satu temanku, wahai Syekh?" tanya muridnya. "Tidak perlu. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Lagi pula ia pamanku. Biarkanlah ia dengan pilihannya sendiri," jawab Maulana Hasanuddin dengan hati-hati. Burung beo jelmaan Pucuk Umum terbang tinggi meninggalkan Maulana Hasanuddin. Saat sedang mengembara, burung beo itu melihat hamparan pasir. Ia merasa tertarik untuk turun kembali ke bumi dan menjelma menjadi Prabu Pucuk Umum.
Pucuk Umum menemukan sisa-sisa rakyatnya yang mengikuti jejak dirinya yang tak mau masuk Islam dan mendirikan perkampungan baru di daerah Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak. Konon, tempat Pucuk Umum menjadi burung beo dinamai Cibeo. Tempat burung beo melihat hamparan pasir dan berubah kembali menjadi Pucuk Umum dinamai Cikesik. Dan tempat Pucuk Umum mendirikan perkampungan baru dinamai Cikertawana. Para priai Pakuan dan Pajajaran tanpa perlawanan meninggalkan kekuasaannya di daerah Banten. Hanya tersisa 786 orang prajurit Pakuan dan Pajajaran yang semuanya tunduk dan memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Mereka dilindungi Maulana Hasanuddin bersama Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo untuk menempati perdusunan di wilayah Banten. Sebagai pemimpin baru di daerah Banten, Maulana Hasanuddin bermaksud mendirikan istana kesultanan. Hanya saja atas saran Gunung Jati, Maulana Hasanuddin diminta menunaikan haji terlebih dahulu. Beliau pun berangkat haji. Setelah berpamitan terlebih dulu kepada muridnya Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo dengan pesan agar menjaga wilayah Banten. Di Makkah, Maulana Hasanuddin selain menunaikan ibadah haji juga berbaiat tarikh Syatariah yang juga dianut oleh Sunan Gunung Jati. Hanya saja tidak ada kejelasan beliau berguru dengan siapa di Mekah. Sekembalinya dari Mekah, beliau datang kembali di Banten menemui Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo. Beliau mengajak muridnya untuk berkunjung ke Lampung menemui Ratu Darah Putih untuk mengajak masuk Islam. Ratu Darah Putih pun langsung masuk Islam dengan penuh kesadaran tanpa peperangan. Setelah berhasil mengajak penguasa Lampung masuk Islam, Maulana Hasanuddin kembali ke Banten Girang. Beliau menginginkan mendirikan kota negara di sebelah utara Banten Girang. Beliau menunjuk Teluk Banten yang masih berbentuk rawa-rawa dan tambak sebagai basis kekuasaan politiknya. Pilihan beliau jatuh pada dusun Pancanita. Maulana Hasanuddin dinobatkan sebagai penguasa Pulau Jawa bagian barat, perwakilan Kesultanan Demak. Beliau disumpah jumeneng di atas batu gilang mengikuti tradisi Raja-Raja Jawa sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552. Upacara ini dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati sebagai wakil Sultan Demak. Beliau membangun pusat kekuasaan dengan terlebih dulu mendirikan Masjid Agung Lumbung di Banten Lama, Surosowan. Beliau menjadikan masjid sebagai pusat dakwah sekaligus pusat berkumpulnya sultan dengan rakyatnya. Beliau dibantu Ki Mas Jong dan Ki Mas Jo menata kawasan Surosowan sebagai cikal bakal pusat pemerintahan dan perdagangan. Maulana Hasanuddin adalah waliullah sekaligus raja yang arif dan bijaksana. Sehingga disebut Penembahan Sabakingking yang berarti pemimpin yang bijaksana dan diterima masyarakat di mana saja. Beliau menundukkan lawan tanpa merendahkan mereka. Beliau menyebarkan Islam tanpa peperangan dan pertumpahan darah. Sekalipun bukan dari Banten asli, melainkan keturunan Jawa, beliau sangat dihormati oleh rakyatnya baik di Jawa Barat maupun Lampung. Keistimewaan beliau yang lainnya adalah keturunan beliau sekalipun menjadi raja namun rata-rata menjadi ulama. Beliau wafat pada 1570 Masehi dan dikebumikan di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama. Teruslah mengetahui sejarah perkembangan Banten, karena melewati sejarah, anak cucu kita pasti akan bangga dengan kerja keras para pahlawan di Banten. Nah, itulah sejarah Maulana Hasanuddin, sosok ulama sekaligus umaro yang baru saja Anda saksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.